Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua dan Pak Taufik. Mohon maaf, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang kami dapatkan mengenai FP Tables. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Masih dengan kelompok yang sama, tidak berubah, tidak ada apa-apa. Yang pertama, saya sendiri Teddy Maulana. Yang kedua, Ahmad Titi Syamudin. Yang ketiga, Danang Prasetyo. Keempat, Andi Muhammad Fatur Rahman. Yang kelima, Muhammad Khairul Akbar. Keenam, Faris Destarofi Alvarez. 7, Susilo Wahono. Dan yang terakhir, 8, Mas Iksan Fahmi. Jadi, pada materi yang kami buat atau presentasi atau PowerPoint yang kami buat, ada beberapa poin pembahasan presentasi yang kami masukkan. Jadi yang pertama akan dibahas pengertian secara merinci secara teori yang telah kami paparkan, yang telah kami rangkum, akan kami jelaskan secara singkat dan juga untuk poin-poin pentingnya. Lalu yang kedua, fungsi yang kami masukkan di sini adalah fungsi yang bisa dijalankan di dalam program FP Tables, bagaimana cara menggunakannya dan juga bagaimana cara memanfaatkan programnya. Dan yang terakhir, cara penggunaannya, ada sedikit prakteknya juga di akhir nantinya. Ya, untuk materi secara teori dan penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syamudin dengan NIM 2111152444. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian IP tables. IP tables adalah salah satu tools firewall pada sistem operasi Linux. Fungsi IP tables adalah mengamankan jaringan dengan melakukan penyaringan trafik pada server FPS tanpa panel. Dengan IP tables, Anda dapat mengatur lalu lintas jaringan, termasuk mengizinkan atau memblokir koneksi yang masuk, keluar, atau sekedar melewati server. Pada IP tables, Anda bisa membuat aturan pada server untuk mengelola jenis paket yang dapat diterima, mengatur trafik berdasarkan asal dan tujuan data, mengelola port, dan lainnya. Selanjutnya adalah IP tables bekerja dengan membandingkan lalu lintas jaringan dengan serangkaian aturan yang telah dibuat. Jadi semua paket dalam lalu lintas jaringan akan dicek. Dalam pengaturan paket, IP tables memiliki beberapa tabel yang berfungsi untuk menentukan arah putaran data. Setiap tabel tersebut memiliki rules atau kumpulan aturan yang disebut dengan C. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ihsan Fahmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sini pertama, tabel filter. Tabel ini nanti digunakan untuk menyaring paket yang masuk, keluar, ataupun yang hanya lewat. Seperti itu. Caranya dengan menggunakan beberapa aturan, yaitu yang pertama ada accept, kemudian ada reject, drop, kemudian ada lock. Accept itu untuk menerima paket yang masuk, kemudian reject itu sendiri untuk menolak atau memblokir paket yang masuk, kemudian drop untuk memutuskan koneksi paket, kemudian yang terakhir ada lock, ini untuk mencatat paketnya itu sendiri. Kemudian tabel filter ini memiliki 3 chain. Yang pertama itu ada input, output, forward. Jadi masing-masing ini input ini menangani semua paket yang masuk ke server. Kemudian untuk output ini menangani semua paket yang keluar dari server. Kemudian sedangkan forward ini untuk menangani paket yang diteruskan melalui server. Kemudian kedua, table NAT, Network Address Translation. Tabel ini digunakan untuk mengubah alamat asal tujuan dari sebuah paket. Jadi ada 2 chain pada tabel NAT, rerouting
Ini untuk mengubah destination address pada sebuah paket data. Kemudian yang satunya adalah post routing, ini untuk mengubah source address dari sebuah paket data. Untuk seterusnya bisa nanti akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, tabel manual. Tabel ini digunakan untuk melakukan penghalusan pada proses pengaturan paket dan memiliki kemampuan untuk menggunakan semua chain yang ada pada IP table di atas. Setelah mengetahui apa itu IP table dan fungsinya, saatnya untuk mengamankan firewall dengan IP table. Ada 3 cara menggunakan IP table. Yang pertama, sebelum mengikuti tutorial cara menggunakan IP table, pastikan Anda memiliki akses root ke server Anda. Jika sudah siap, Anda dapat langsung mengikuti 3 langkah berikut ini, yaitu yang pertama, melakukan instalasi IP table, yang kedua, membuat rules IP table, dan yang ketiga, menyimpan konfigurasi IP table secara permanen. Untuk mengecek versi iptables yang terinisial pada Linux, Anda perlu melakukan koneksi ke server dengan cara menggunakan SSH terlebih dahulu. Caranya login dengan username dan password yang dapat Anda temukan pada detail SSH di panel VPS. Kemudian jalankan perintahnya berikut. Jika perintah tersebut menampilkan output versi iptable seperti gambar di bawah ini, maka iptables memang sudah terinstall pada Linux. Namun jika outputnya berupa command not found, artinya iptables belum terinstall. Jadi jalankan perintah berikut ini untuk menginstal iptables. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi iptables selesai dilakukan. Jika sudah berhasil, cek status konfigurasi dengan menjalankan perintah Command L pada perintah di atas digunakan untuk melihat list semua aturan yang ada, sedangkan Command V digunakan untuk menunjukkan informasi list aturan tersebut secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada membuat rules iptables. Rules iptables merupakan aturan untuk mengelola lalu lintas jaringan pada server. Rules ini akan ditambahkan pada suatu chain tertentu. Iptables menggunakan perintah min a atau append sebagai tanda bahwa rules yang ditambahkan sudo iptables min a. Namun perintah di atas belum bisa dijalankan karena perintah append tidak bisa berdiri sendiri. Perintah minus a membutuhkan argumen pendukung untuk membuat suatu rules. Selanjutnya berikut ini merupakan argumen yang bisa Anda gunakan untuk membuat rules, yaitu I atau interface merupakan antarmuka jaringan yang akan Anda filter seperti add null, load, dan lain-lain. Terus ada protokol. Protokol adalah protokol jaringan yang akan dicek di dalam suatu rule, misalnya TCP, UDP, ICMP, dan lain-lain. Ada source juga adalah alamat traffic berasal dari IP address atau hostname. Ada juga di port, destination port merupakan nomor port suatu protokol seperti 22 untuk SSH dan 80 untuk HTTP. Perihal port SSH bisa Anda simak di artikel cara ganti port SSH di VPS. Dan terakhir ada jump, merupakan nama target atau accept, drop, return yang dituju ketika membuat role yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Muhammad Fatur Rahman, Prodi Teknik Informatika kelas malam. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait dengan tugas atau proyek yang sudah kita kerjakan pada sore hari. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya.
Di sini kita bisa melihat sama-sama bahwa bagaimana ketika kita mengaktifkan traffic pada localhost. Untuk itu kita harus perlu mengizinkan traffic pada localhost dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Sudo iptables min a input min i lo min accept. Nah, kemudian perintah di atas ini memastikan koneksi antara database dan aplikasi web pada localhost bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, di slide ke-14 ini kita perlu mengaktifkan koneksi pada port HTTP atau HTTPS dan SSH. Untuk itu kita harus perlu memberikan izin akses ke port HTTP 80, HTTPS 443 dan SSH 22 dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Sudo iptables min a input min p tcp min di port 22 min j accept. Kemudian menjalankan perintah yang kedua, sudo iptables min a input min p tcp min di port 80 min d accept. Dan perintah yang ketiga, sudo iptables min a input min p tcp min di port 443 min j accept. Nah, kemudian ketika sudah kita menjalankan perintah di atas, kita dapat mengecek rules yang baru saja kita buat dengan perintah tersebut, yaitu sudo iptables min l min v. Nah, itu ketika kita sudah mengecek, kita harus mengetik atau menuliskan perintah sebagai berikut. Nah, dan ketika sudah kita ketikkan perintah sebagai berikut, maka muncul perintah di atas akan menghasilkan output ya seperti gambar berikut. Baik, mungkin di sini saya mempresentasikan di slide ke-13 dan slide ke-14. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya, Muhammad Danang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Andi Fatur, teman saya sebelumnya. Jadi saya ini akan menjelaskan lanjutannya, yaitu tentang menyimpan konfigurasi iptables secara permanen. Terus yang pertama tuh rules iptables telah dibuat di atas akan hilang ketika server di restart. Jadi pastikan Anda menyimpan konfigurasi iptables secara permanen dengan perintah di bawah ini. Ada perintahnya sudo garis miring sbin garis miring iptables terus strip save. Jangan lupa jalankan perintah ketika ada perubahan pada rules iptables. Misalnya ketika Anda ingin menghapus rules iptables, maka Anda perlu menjalankan perintah berikut. Sudo iptables strip v, ada lagi bawahnya sudo strip sbin iptables dan save. Terus kita akan menjelaskan tentang studi kasusnya apa saja dengan iptables. Jadi ini saya sudah membuat studi kasusnya. Jadi studi kasus ini tentang iptables ketika sebuah organisasi ingin meningkatkan keamanan jaringan mereka dengan menggunakan firewall iptables di server mereka. Berikut contoh kasus yang melibatkan iptables. Misalnya PT ABC dengan sebuah perusahaan memiliki server dengan sistem operasi Linux yang terhubung ke internet. Biasanya pakai Windows. Nah, perusahaan ini melindungi server mereka dari serangan jaringan yang mengatur akses jaringan yang masuk keluar untuk memutuskan untuk menggunakan iptables sebagai firewall di server mereka atau pelindung. Langkah-langkah yang dilakukan secara berikut itu menganalisis kebutuhan keamanan PT ABC, mengidentifikasi ancaman yang terjadi terhadap server mereka sebagai serangan DOS, serangan brute force, dan percobaan pemindaian port. Mereka juga menentukan atur akses jaringan yang diperlukan seperti kemungkinan akses SSH dari alamat tertentu, membuat kebijakan firewall berdasarkan analisis kebutuhan keamanan PT ABC, membuat kebijakan firewall mereka, menentukan aturan yang ditetapkan pada iptables mengatur akses jaringan,
konfigurasi PT Bus. Tim administrasi di PT ABC konfigurasi PT Bus di server mereka, mereka menambahkan aturan firewall sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Contohnya mereka mengizinkan akses SSH hanya alamat dari IP yang ditentukan dan memblokir akses port yang tidak diperlukan dan membatasi jumlah koneksi yang diperlukan dari suatu alamat IP dalam periode tertentu. Uji cobanya dan penyesuaiannya PT Bus konfigurasi PT ABC melakukan uji coba untuk memastikan bahwa aturan firewall berfungsi dengan baik dan tidak memblokir akses yang sah. Jika ada masalah dan celah keamanan yang teridentifikasi, mereka melakukan penyesuaian pada konfigurasi PT Bus. Pemeliharaan dan pemantauan PT ABC melakukan pemeliharaan rutin dengan IPT Bus, memastikan keamanan jaringan terjaga. Mereka juga memantau log PT Bus untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau serangan potensial. Dengan menerapkan IPT Bus sebagai firewall di server mereka atau pelindung, PT Bus berhasil meningkatkan keamanan jaringan mereka dengan melindungi server dari ancaman jaringan yang mungkin tadi biasanya ada dipakai VPN. Mereka mengakses server mereka tidak bisa memakai VPN. Jadi seperti itu penjelasan singkat tentang studi kasusnya dari saya Danang Pastio. Izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi saya akan mendemonstrasikan dari iptables firewall. Jadi kita mendemonstrasikan lanjutannya. Jadi sebelum itu kita memulai dulu dengan sudo iptables apt install. Jadi kita harus menginstal di iptables di Debian. Nah, setelah sudo apt ini install iptables, kita akan menuju ke iptables site. Itu adalah gunanya untuk melihat komentar pada iptables. Selanjutnya itu ada lagi sudo iptables input S129 ini itu untuk melihat port. Jadi fungsinya adalah untuk mengizinkan koneksi TCP yang berasal dari jaringan dengan alamat IP 192.168.0.0/24 ditunjukkan untuk ke port 22 standar port SSH masuk melalui chain input. Penjelasannya, input menambahkan aturan pada chain input. 192 itu menentukan sumber alamat IP yang diizinkan, yaitu jaringan dengan alamat IP 192 itu TCP-nya untuk menentukan protokol digunakan dalam hal adalah TCP, dan port tujuannya itu diizinkan, yaitu SSH. Update-nya itu mengarahkan paket yang sesuai dengan aturan yang diterima accepted. Terus yang kedua lanjut lagi sudo iptables. Nah, ini kita ganti dengan 80. Nah, setelah diganti dengan 80, di bagian ini kita hapus terlebih dahulu karena tadi kita. Nah, setelah ini kita akan mengikuti input P TCP deport 80 ini diganti dengan drop. Supaya kita mempercepat waktu saja, drop. Kita enter. Ini kita masukkan password kita 1 2 3. Dan jadi itu kegunaannya adalah fungsi untuk memblokir koneksi TCP yang diizinkan, yang ditunjukkan ke port 80, port standar HTTP masuk melalui chain input. Nah, penjelasannya pada drop 80 untuk menentukan tujuan yang diblokir, yaitu port 80. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan mencoba. Jadi ini adalah pastikan menyesuaikan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh jaringan statistik. Terus kita akan melanjutkan dengan sudo iptables terus garis miring maksudnya input garis miring I LO garis miring J
HCCEPT update. Nah, ini fungsinya itu mengizinkan semua koneksi yang masuk melalui antarmuka loopback atau disebut low untuk diarahkan ke sistem. Penjelasannya itu yang LIO itu untuk menentukan antarmuka masuk yang digunakan dalam hal rollback. Lanjut lagi, ini kita ganti LO update ini dengan inputan sudo if tables, ini kita ganti dengan i-nya diganti O. Nah, kita ganti O. Nah, itu kalau kita sudah mengganti O, tapi huruf kecil ganti O. Nah, itu fungsinya untuk mengizinkan semua koneksi yang melalui antarmuka LO dari sistem bukan melalui antarmuka. Kalau antarmuka tadi yang sebelumnya. Jadi penjelasannya LO itu menentukan antarmuka keluaran yang digunakan dalam hal rollback. Sama tapi dia beda fungsi saja gitu. Nah, jadi singkatannya koneksi rollback adalah koneksi internal pada sistem yang memungkinkan aplikasi atau layanan berkomunikasi komponen lainnya pada sistem yang sama. Dengan mengizinkan koneksi rollback interface, aturan yang memastikan bahwa aplikasi atau layanan berjalan dengan sistem berkomunikasi dengan diri sendiri melalui rollback atau interface. Nah, kita akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu adalah sudo terus if tables sudo if tables input A P TCP drop ya di prop portnya masukkan dulu di port ini garis miringnya harus ada 2 di portnya baru 445 terus garis miring J huruf besar drop lagi. Nah, kita enter. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya fungsinya itu memblokir koneksi TCP yang ditunjukkan pada port 445, port standar SMB atau chips masuk melalui input chain input. Nah, itu penjelasannya pada D port 445 menentukan port tujuan yang akan diblokir melalui port 445. Dengan aturan ini, Anda dapat memblokir TCP yang ditunjukkan pada port 445. Umumnya digunakan untuk layanan berbagai file dan perintah melalui protokol SMB. Dengan memblokir koneksi pada port ini, Anda dapat mencegah potensi serangan atau akses yang tidak diinginkan oleh sistem. Selanjutnya, kita akan mencoba lagi sudo input. Nah, ini kita ganti lagi pada ini, kita ganti ke ICMP, lalu kita TCMP, lalu kita ke TCMP, lalu kita ke ini, kita hapus dulu supaya tidak TCMP TCIMP terus ICMP lagi, terus typenya type ECO, terus garis lurus lagi request tambah ente lagi request, terus J drop. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Fungsinya untuk memblokir paket ICMP echo request ping masuk melalui chain input. Jadi kegunaan dari ICMP ini menentukan protokol yang digunakan dalam hal ICMP. Nah, ICMP type echo request echo-nya itu menentukan jenis paket ICMP yang akan diblokir, yaitu echo request ping. Dengan aturan ini memblokir koneksi TCP ditunjukkan pada port. Jadi gunanya itu untuk dengan ini memblokir paket TCP request untuk merupakan permintaan ping
Dengan memblokir permintaan PIK, Anda dapat meningkatkan keamanan sistem Anda. Untuk selanjutnya, kita ke lagi sudo. Kita hapus dulu supaya tidak mempersingkat waktu saja. Sudo p tcp sjn garis miring deport 80 m limit lalu limit above garis miring above. Terus lagi kita tambah lagi nih 20 lagi strip lagi tuh con limit mas 32 j drop. Oke, kita mulai. Nah, ini kegunaannya fungsinya untuk membatasi jumlah koneksi TCP yang masuk ke port 80 HTTP agar tidak melebihi koneksi 20 secara bersamaan. Jadi misalnya kalau sudah lebih dari 20 mungkin ada batasan maksimalnya, kayak kita menggunakan wifi itu ada maksimalnya penggunaannya berapa HP. Nah, itu menggunakan modul conlimit untuk membatasi jumlah koneksi dibatasi dulu. Nah, oke. Terus kita lanjutkan lagi. Ini kita ganti ke hapus dulu untuk mempersingkat saja. Input TCP SYN huruf kecil SYN lalu ke drop deport maksudnya deport 22 m resend name SSH set. Nah, itu fungsinya untuk mengatur waktu terkini atau timestamp pada paket TCP flag SYN diterima pada port 20 SSH digunakan dalam aturan. Nah, itu biasanya itu untuk mengatur waktu yang saat ini gitu, jamnya. Nah, itu seperti ini. Jadi nanti misalnya modul resend untuk mengatur waktu, kita dapat melihat menyimpan catatan dengan nama SSH. Untuk selanjutnya kita akan menggantinya deportnya ini, deportnya ini ke 22 m ini jadi resend name SSH name SSH. Kita hapus lagi bawahnya, enak ini. Nah, ini seperti ini. Name SSH RC hack sekon 60 git count 4 c drop. Jadi ini penggunaan pada input IPv4 table ini drop 2 itu adalah
fungsinya, ada kesalahan pada nama SSH ini tidak usah ditambahkan 20, jadi kita harus hapusnya angka 20. Nah ini kegunaannya adalah fungsi memblokir TCP pada flag SYN jika ada lebih 4 koneksi melebihi waktu rentang 60 detik. Jadi kalau sudah 60 detik itu ada 4 koneksi lebih itu langsung terblokir ya. Dan ini ada lagi sudo, sudo iptables m m con kecil m kontrak ya di tracknya. Terus kita klik CT berbesar established head, koma relight J huruf besar lagi ACC upchat. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengizinkan paket memiliki koneksi established atau relate untuk masuk chain input. Jadi nanti untuk menentukan koneksi yang diizinkan yaitu established dan relate. Jadi nanti akan mengarahkan paket sesuai dengan aturan yang diterima oleh adset. Selanjutnya ada sudo ipstable m contract lagi. Ini dengan diganti relate j update. Kita ganti sudo ma ikut m contract. Selanjutnya ini yang terakhir itu sudo iptables input j log log perfix ya, perfix if tables d it kasih kayak gini, terus komen lagi seperti ini, kasih logs ini, baru level 7. Jadi itu adalah fungsinya adalah untuk mengkonfigurasi atau mencatat informasi paket yang atur masuk dengan sistem logbook. Jadi nanti pada log level 7 menentukan log yang digunakan log 7 logbook untuk menentukan level tinggi untuk mencatat semua pesan. Misalnya kita bisa mencatat pesan apa saja di batch ini. Dengan perintah ini kemudian paket sesuaikan dengan aturan ini dan ditolak drops. Informasi tentang paket tersebut akan dicatat dalam log sistem awalan iptables drops. Hal ini berguna untuk memantau analisis kemungkinan Anda melihat paket-paket yang ditolak oleh iptable dengan alasan penolakan. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ini ada lagi, kita konversi lagi. Ini ada sbin. Ini yang terakhir sbin. Garis miring iptables
restore, terus kasih ini awal gini /etc slash lagi iptables rules v4. Jadi itu kegunaannya adalah perintah digunakan untuk konfigurasi tables. Jadi sbin itu adalah lokasi di mana binary perintah tables biasanya berada di dalam kali Linux. If table restore adalah perintah digunakan untuk membuat konfigurasi if tables. Terus yang rules ini digunakan untuk mengaliri isi file inputan pada perintah restore. Dengan menggunakan perintah pada boot, konfigurasi if table dalam file akan dijalankan secara otomatis memastikan bahwa aturan if tables tetap berlaku dalam sistem reboot. Perhatikan, ini hanyalah contoh-contoh umumnya saja dalam konfigurasi yang tepat. Ini tergantung pada kebutuhannya. Dalam lingkungan jaringan Anda, pastikan Anda memahami implikasi setiap aturan untuk menerangkap dalam lingkup produksi dan melakukan uji coba yang memadai. Oke, itu saja. Sekian dari saya, presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah saya mempresentasikan presentasi saya ini. Karena saya masih mahasiswa dan saya banyak melakukan kesalahan juga. Semoga semuanya diberikan rezeki kesehatan. Oke, itu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.